Perkenalkan, nama saya Yumi Matpuai dengan NIM 2119048. Saya berkuliah di Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Jadi baik, pada kali ini saya akan membahas tentang karakteristik sosial ekonomi lokal dalam masyarakat Sumba. Menurut Jacqueline Leaf 2011 yang ditulis pada sebuah buku dengan berjudul Ekonomi Umat. Karakteristik sosial ekonomi ini artinya membahas tentang sumber daya yang dialami oleh masyarakat Sumba. Sumber daya masyarakat Sumba berfokus pada lahan pertanian. Seperti yang tertulis pada buku Ekonomi Umat, dapat dilihat sumber daya dari Lawonda yang terlihat dari organisasi pertanian pada Desa Maderi. Dalam bahasa Sumba, umah merupakan istilah umum dari rumah. Untuk kata umah merujuk tidak hanya pada struktur fisik atau sebuah rumah, tetapi juga pada kelompok sosial yang terhisap di dalamnya. Pada masa lalu, masyarakat Lawonda itu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bertani. Mereka juga mengumpulkan sebuah bahan makanan dari hutan dan berburu binatang buas. Tanah dan tenaga kerja berfungsi sebagai faktor produksi utama. Jadi, lahan pertanian di Desa Maderi itu masyarakat di bagian utara Maderi, sebuah desa di Pulau Sumba, Indonesia, telah mendirikan organisasi petani mereka sendiri. Mereka memulai dengan kegiatan organisasi, yaitu kegiatan budidaya tanaman kacang hijau. Di salah satu desa tetangga, penanaman kacang hijau tampaknya terlaksana dengan sangat baik dan menghasilkan bahan makanan tambahan dalam jumlah yang cukup besar. Bahkan tanaman kacang hijau ternyata sangat cocok sebagai tanaman pangan penghasil uang di desa tersebut. Secara khusus, bagaimana orang-orang Lawonda mencari nafkah pertanian merupakan sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup di Lawonda. Pada bagian terendah dari wilayah lembah, orang membudidayakan padi dan bukit-bukit di sekeliling hanya sebagian saja yang dibudidayakannya. Hamparan lahan tanah yang belum dimanfaatkan yang tersebar luas ke puncak bukit-bukit merupakan pemandangan alam yang dominan. Dari bulan November hingga Juli, bukit-bukit ditutupi oleh rumput hijau dan rumput liar yang berguna sebagai makanan ternak. Orang Lawonda menyebut lahan belum digarap ini sebagai padang hewan, padang tempat kuda atau kerbau makan rumput. Pada musim kering, bukit-bukit tampak menguning dan kecoklatan karena rumput-rumput telah mengering. Akibatnya, tempat ini menjadi tidak cocok sebagai lahan makanan ternak. Kemudian, sebagian besar area perbukitan kelihatan menggelap karena dibakar untuk menghilangkan rumput kering. Ketika hujan pertama turun, rumput baru dan rumput liar mulai tumbuh kembali. Nah, pada pemandangan alam di Lawonda, kita bisa lihat dengan petak-petak sawah di dasar lembah dan ladang-ladang di lereng bukit dan sebuah rumah kebun.